Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara. Saya Retno Wahyuni Putri akan menemani kalian untuk ngobrol tentang satu tema yang sangat penting bagi kita semua, khususnya sebagai calon pegawai negeri sipil, yaitu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, coba kita bayangkan nih, Indonesia itu lebih dari 17.000 pulau, 700-an bahasa daerah, dan ratusan suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita dipersatukan dalam satu nama, yaitu Indonesia. Bukankah itu sangat luar biasa, teman-teman? Nah, itulah alasan kenapa kita perlu kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Kita ingin semua orang sadar, menjadi warga negara Indonesia adalah sebuah kehormatan. Gimana tuh caranya? Nah, caranya itu bisa dimulai dengan menghargai perbedaan, karena perbedaan itu adalah kekuatan kita, menjaga persatuan dan menyebarkan optimisme. Setiap kali kita mengingat hal ini, rasa cinta tanah air akan tumbuh lebih kuat pastinya. Nah, beberapa isu yang sedang tren di kalangan anak muda sekarang itu, khususnya Gen Z seperti kita-kita nih, hal-hal yang mencerminkan akan cinta berbangsa dan bernegara itu bisa dari olahraga, bermusik, menggunakan produk dalam negeri, bahkan dalam berbijak menggunakan media sosial. Nah, tanpa panjang lebar, langsung aja nih kita bincang-bincang dengan keempat narasumber kita yang sangat luar biasa, yang akan membahas isu-isu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, agar kita mengetahui dan memahami lebih lanjut bahwa cinta tanah air, cinta berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar mengikuti upacara bendera atau kita ikut perang dalam bela negara. Nah, yang pertama isu yang akan kita angkat itu tentang olahraga. Langsung aja nih sama Bang Faiz. Menurut Bang Faiz nih, kan banyak orang yang bilang kalau olahraga itu bahasa yang universal. Kalau dari Bang Faiz sendiri, kenapa tuh olahraga bisa bikin kita semakin cinta Indonesia? Betul sekali, Karno. Saat atlet kita bertanding, semua perbedaan hilang. Kita bersatu, teriak bersama, itu simbol persatuan. Bayangkan, stadion penuh dengan warna merah putih, satu tendangan, satu smash, satu ayunan raket. Bisa membuat 270 juta jiwa berdiri bersama. Itulah kekuatan olahraga, Kak. Oh, jadi kalau kayak gitu bukan cuma soal menang atau kalah aja ya Bang Faiz. Tepat sekali. Bahkan saat kalah pun kita tetap bangga, karena perjuangan mereka adalah minat semangat bangsa. Oh, kalau kayak gitu, olahraga itu semacam miniatur Indonesia. Ada kerjasama, ada semangat juang, dan ada kebanggaan bersama ya Bang? Persis sekali, Kak. Dan itu yang membuat olahraga jadi visualisasi bangsa kita. Visualisasi bangsa yang nyata. Oke, Begitu, oke. Kak. Thank you Bang Faiz. Keren banget nih pendapatnya tentang olahraga. Selanjutnya, selain olahraga yang jadi hiburan, kan ada hal lain nih yang bisa menjadi hiburan buat kita. Yang ngasih teman-teman, contohnya musik. Bahkan saat olahraga, kita juga bisa sambil bermusik. Pasti kita jadi lebih semangat. Musik juga bukan sekedar menjadi hiburan, tapi juga menyatukan yang jauh terasa dekat dan yang berbeda terasa sebangsa seperti halnya kita, yang mana dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, keberagaman ini dapat disatukan dalam harmoni seperti dari gamelan Jawa, saluang Minang, bahkan hingga tifa Papua. Nah, pertanyaannya nih, aku mau tanya sama keempat narasumber, Kak Anung deh. Menurut Kak Anung nih, gimana sih musik itu bisa menyatukan dan mengekspresikan rasa cinta tanah air? Dan Kak Anung pernah nggak ngerasa Indonesia banget setelah dengar musik-musik daerah atau musik tradisional gitu? Terus apa nih perasaan Kak Anung setelah dengar gitu? Coba bisa tolong ceritain dong Kak Anung. Oke, Kak Retno. Menurutku musik tuh merupakan bahasa universal. Pastinya bisa dipahami sama siapa aja tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan daerah. Nah, lewat musik tuh kita bisa kenal lebih banyak keunikan dan keindahan dari budaya lain. Contohnya seperti lagu Tabula Bale yang viral di mana-mana kan. Di situ kita bisa lihat gimana sih beragamnya suku dan kebudayaan di Indonesia seperti bahasa dan instrumen musiknya.
dan nggak menutup kemungkinan kolaborasi itu menciptakan harmoni yang keren dan cocok. Jadi bisa bikin lagu itu booming di mana-mana. Terus pertanyaan yang pernah ngerasa Indonesia banget gak sih setelah dengerin musik-musik daerah tradisional? Jangan ditanya, Kak. Pasti aku selalu merasa Indonesia banget dan tentunya bangga dengan beragamnya musik-musik daerah. Apalagi kalau lihat nonton pertunjukan musik tradisional secara langsung, bisa bikin kita sadar kalau kita tuh punya warisan budaya yang keren nih dan nggak kalah sama musik luar. Gitu Kak Retno. Oke Mbak Anum, keren banget nih. Apalagi bahas musik yang lagi viral ya Kak Bola Bali yang kita dengar di mana-mana setiap hari. Thank you Kak Anum. Oke. Nah, dalam bermusik kan kita juga dibebaskan berekspresi nih ya, dari mungkin mengekspresikan perasaan, bahkan mengekspresikan style atau fashion yang kita gunakan. Salah satunya pasti dengan menggunakan produk dalam negeri. Nah, hari ini kita mau ngobrol juga nih salah satunya yaitu yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya itu bisa bentuk jadi cinta tanah air kita, yaitu kita bangga memakai produk dalam negeri. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini penting? Mari kita bahas bareng dengan narasumber ketiga kita, yaitu dengan Kak Dita. Nah, kalau kita ngomongin cinta tanah air, biasanya orang mikirnya soal perjuangan fisik atau bela negara aja kan? Tapi menurut Kak Dita nih, kenapa sih pakai produk lokal juga bisa dibilang bentuk cinta tanah air? Tentu saja Kak Retno, karena dengan menggunakan produk lokal, kita ikut mendukung ekonomi bangsa sendiri. Yang kita keluarkan tuh saat membeli produk lokal akan kembali ke masyarakat Indonesia dan tidak ke luar negeri. Jadi, meskipun kelihatannya sederhana, ini sebenarnya bagian dari bela negara. Bedanya tanpa senjata, tapi lewat ekonomi dan kebanggaan pada karya anak bangsa. Wah, bener juga nih Kak Dita. Kadang kita nggak sadar kalau sekecil itu bisa berdampak besar ya. Terus menurut Kak Dita nih, apa contohnya produk dalam negeri yang sebenarnya keren banget dan bisa bikin kita bangga? Banyak banget, Kak. Misalnya, batik itu bukan cuma kain atau pakaian, tapi warisan budaya yang diakui dunia oleh UNESCO. Kita bisa pakai batik ke acara resmi maupun santai, dan itu jadi simbol identitas Indonesia. Ada juga kopi Gayo dari Aceh atau kopi Toraja yang terkenal kualitasnya sampai ke luar negeri. Bahkan ada aplikasi buatan anak bangsa seperti Gojek yang udah jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi sebenarnya kita nggak kalah saing. Produk lokal itu bukan cuma bagus, tapi juga punya identitas Indonesia yang kuat. Tinggal gimana kita sebagai warga negara mau bangga dengan produknya. Setuju banget nih dengan pendapat Kak Dita, tapi kadang orang masih mikir nih produk lokal itu kalah kualitas sama produk luar. Nah, dari Kak Dita sendiri gimana caranya kira-kira untuk mengubah mindset itu? Menurutku, pertama kita harus sadar kalau kualitas produk lokal sekarang udah banyak yang setara, bahkan lebih bagus dari produk impor. Kedua, kita sendiri harus mulai kasih kepercayaan. Coba dulu, dukung dulu. Kalau kita terus-menerus meremehkan produk lokal, kapan kita bisa maju? Jadi, kuncinya adalah kebanggaan dan kesadaran bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan hal kecil, seperti memilih produk negeri sendiri. Oke, oke, thank you Kak Dita. Nah, ini teman-teman, kan salah satu untuk menginternasionalkan produk dalam negeri itu dengan menggunakan media sosial. Nah, saat ini media sosial merupakan salah satu alat promosi produk dalam negeri yang efektif karena dapat diakses oleh siapa aja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Bahkan dengan media sosial, produk dalam negeri dapat menembus pasar internasional. Nah, media sosial juga bisa menjadi penghubung antara individu di belahan bangsa yang berbeda. Hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Nah, yang terakhir nih, narasumber kita keempat yang akan membahas tentang isu media sosial. Langsung saja Bang Ilham. Menurut Bang Ilham, gimana nih tentang penggunaan media sosial saat ini? Ya, tentu ada perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan
terhadap keseimbangan. Hubungan sosial mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang pokok dan Kalau kayak gitu, apakah dengan adanya perubahan-perubahan itu akan selamanya berdampak negatif, Bang Ilham? Agree. tentunya enggak, Kak. Tentunya akan ada perubahan positif dari seseorang. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun dengan begitu juga bisa menjadi perubahan-perubahan yang negatif. Perubahan sosial yang cenderung negatif seperti muncul kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma dikarenakan hoax yang tersebar belakangan ini. Oke, terima kasih Bang Ilham pendapatnya tentang berbijak dalam media sosial tentunya ya, khususnya untuk menyebarkan atau menambah cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Nah, Sobat Nusantara, visualisasi bangsa itu bukan sekedar melihat merah putih berkibar atau mendengar lagu kebangsaan. Contohnya dengan seperti isu yang telah kami bahas tadi, dengan keempat itu seperti olahraga, musik, produk dalam negeri, dan media sosial itu juga menjadi bagian dari cita-cita berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, visualisasi bangsa adalah menghadirkan Indonesia dalam hati, dalam pikiran, dan dalam tindakan kita setiap hari. Kalau setiap warga negara membutuhkan cita, menumbuhkan cita tanah air, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, adil, makmur, dan sejahtera tentunya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bangsa Indonesia. Mari terus kita sebarkan semangat ini karena mencintai Indonesia bukan sekedar kewajiban tetapi kebanggaan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.